sama kita. Kita menolak dikatakan makanan kita haram dan non-halal. Stigma itu kita harus buang dari negara ini. Stigma non-halal, stigma haram. Dengan makanan kita, dengan jati diri kita. Daging babi adalah jati diri kita. Babi itu kotor, busuk dan sebagainya. Mereka tidak menghormati makanan orang lain. Kita sebagai orang... Saya nampak berita ini, ada ahli dewan kata orang Dayak, makan daging babi itu kotor dan tak bertamandu. Sejujurnya, bila saya dengar ayat itu, saya rasa sangat sedih. Bukan sebab saya marah, tapi sebab saya rasa kami dipandang rendah hanya kerana apa yang kami makan. Saya nak cakap satu perkara yang jelas. Saya tak perlukan anda setuju dengan apa yang saya makan. Saya cuma harap jangan guna makanan untuk nilai siapa kami sebagai manusia. Sejak kecil, kami orang memang makan daging babi. Bukan untuk cabar bangsa dan agama sesiapa. Bukan juga untuk kurang ajar dengan kepercayaan orang lain. Ini cuma cara hidup kami. Cara yang diturunkan oleh nenek moyang kami sejak dulu-dulu. Tapi hari ini, bila orang dengar kami makan daging babi, terus ada kata jijik kotor tak elok. Seolah-olah makanan boleh tentukan sama ada seseorang itu bermaruah atau tidak. Yang paling menyedihkan, kami tak pernah pun buat benda yang sama pada orang lain. Kami tak pernah hina orang sebab mereka tak makan apa yang kami makan. Sos ikan ada bau yang kuat, belacang pun baunya memang kuat. Tapi kami tak pernah kata makanan orang lain tu tak bertamandu. Sebab kami faham bau dan rasa itu soal kebiasaan, bukan soal betul atau salah. Masalah sebenar bukan apa yang kita makan. Masalahnya bila ada orang gunakan kebiasaan sendiri untuk rendahkan maruah orang lain. Anda boleh tak makan apa yang kami makan. Itu hak anda. Tapi tolong jangan hina cara hidup kami. Hormat bukan bermaksud setuju. Hormat bermaksud tahu jaga pantas. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nanti kita akan melihat ya data ada 10 provinsi penghasil daging babi terbesar di Indonesia. Ya, provinsi apa saja penghasil daging babi tersebut nanti kita akan melihat, teman-teman. Tapi yang kita saksikan di cuplikan video tadi bahwa seorang ibu tadi mengatakan bahwa ya dia tidak terima kalau ya makanan itu seperti daging babi itu dikatakan haram. Ya, itu seakan-akan tidak menghargai makanan orang lain. Oke, kita lihat di sini dulu, teman-teman, data 10 provinsi penghasil daging babi terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, ada sebanyak 87,02% atau 241 juta populasi yang menganut agama Islam di Indonesia. Nah, artinya bahwa 241 juta populasi itu menganut agama Islam di Indonesia. Kemudian, dari data yang sama dijelaskan juga bahwa ada sebanyak 20,65 juta penduduk yang memeluk agama Kristen. Nah, kemudian hal ini menjadikan Kristen sebagai agama terbesar kedua dengan jamaah terbanyak di Indonesia. Artinya bahwa ya setelah Islam maka agama keduanya adalah yang terbesar adalah agama Kristen. Meski didominasi oleh orang-orang Islam, seluruh warga Indonesia hidup dalam lingkungan dengan toleransi yang cukup tinggi. Salah satu toleransi yang bisa dilihat adalah keanekaragaman masakan yang menggunakan bahan-bahan seperti babi. Bagi orang Islam, daging babi tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Menariknya, mereka terbuka dan mengizinkan sejumlah pihak untuk membuat ternak babi untuk bisa disantap oleh agama Kristen. Kemudian, daerah produsen daging babi terbesar di Indonesia. Berikut adalah deretan daerah yang memproduksi daging babi terbanyak di Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama itu adalah Bali, ya.
Kemudian yang kedua adalah Sulawesi Utara. Nah, ternyata Sulawesi Utara masuk urutan kedua. Yang ketiga adalah Nusa Tenggara Timur. Ya, kemudian yang keempat adalah Sumatera Utara. Nah, ternyata Sumatera Utara ini teman-teman yang masuk ke dalam urutan keempat yang sebagai produsen daging babi terbesar di Indonesia. Kemudian urutan yang kelima adalah Kalimantan Barat. Kemudian yang keenam adalah DKI Jakarta. Kemudian yang ketujuh adalah Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedelapan adalah Kepulauan Riau. Kesembilan adalah Papua Pegunungan. Dan kesepuluh adalah Banten. Nah, itu adalah provinsi-provinsi sebagai daerah produsen daging babi terbesar di Indonesia. Bali menempatkan posisi teratas dengan produksi mencapai 51.391 ton. Hasil produksi di tahun sebelumnya hanya sebanyak 51.237 ton. Sulawesi Utara tercatat memproduksi daging babi sebanyak 27.420 ton. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya dengan volume 26.882 ton. Nusa Tenggara Timur dengan 13.829 ton, volume ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya memproduksi 12.571 ton. Berikutnya adalah Sumatera Utara dengan jumlah produksi daging babi sebesar 11.637 ton. Sebelumnya hanya 10.944 ton. Kemudian Kalimantan Barat juga berkontribusi dengan daging babi 4.898 ton. Jumlah ini sedikit turun dari hasil produksi tahun sebelumnya yang bisa mencapai 5.010 ton. DKI Jakarta dengan 4.739 ton. Jumlah ini naik cukup drastis dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 3.802 ton. Di lain sisi, hasil produksi daging babi di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 4.617 ton menjadi 5.582 ton. Kepulauan Riau sebanyak 4.125 ton, sebelumnya hanya sebanyak 3.956 ton. Lalu ada Papua Pegunungan menyumbang 3.913 ton, hasil produksi tahun sebelumnya sebanyak 3.756 ton. Posisi terakhir diisi oleh Banten dengan produksi daging babi sebanyak 3.641 ton. Jumlah ini turun dari hasil produksi tahun sebelumnya yang mencapai 3.721 ton. Nah, artinya bahwa ini rata-rata ini ya sebagian besar ya daerah-daerah mengalami kenaikan produksi daging babi. Nah, tentu ya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali teman-teman dalam memproduksi daging babi ya di Indonesia, dan Bali menempatkan posisi paling teratas.